Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, jumpa lagi dengan Mr. Eko di sini. Ya, kalian bisa lihat ada dua gambar yang bisa kita temui sebenarnya ini dalam kehidupan sehari-hari ya, di lingkungan kita ini bisa kita temui. Apakah ini? Ya, ini betul. Ini adalah gambar dari jamur ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah jamur itu termasuk tumbuhan? Nah, ini ya, ada pertanyaan besar di sini. Kira-kira bagaimana? Tumbuhan bukan? Nah, untuk mengetahui jamur ini termasuk tumbuhan atau tidak, maka kita simak penjelasan yang satu ini. Oke? Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi dengan judul Kingdom Fungi dan Kingdom Plantae. Ini materi IPA kelas 7 semester 1 ya. Oke, baik. Apa saja Kingdom Fungi itu dan apa saja yang termasuk Kingdom Plantae itu kita pelajari satu persatu ya, anak-anak ya. Oke, kita mulai dari Kingdom Fungi. Nah, seperti tadi pertanyaannya yang di depan ya, apakah jamur termasuk tumbuhan? Kita lihat ciri-cirinya berikut ya, jamur atau fungi atau mikota, makhluk hidup unisel dan multiseluler. Ada yang bersel satu, ada yang bersel banyak. Ya. Kemudian tubuhnya tersusun atas benang hifa yang bersifat eukariotik. Masih ingat pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas bahwa makhluk hidup ada yang bersifat prokariotik dan ada yang bersifat eukariotik. Nah, yang ini adalah yang eukariotik. Berarti sudah memiliki membran inti, ya. Tidak berkloroplas, ya. Berdinding sel dan berkembang biak dengan spora. Jadi kata kuncinya ini adalah tidak berkloroplas. Jadi jamur itu tidak berkloroplas, artinya tidak punya klorofil. Karena tidak punya itu, maka jamur tidak berfotosintesis. Nah, atas dasar inilah, maka jamur itu dikelompokkan ke dalam kingdom tersendiri, yaitu kingdom fungi. Jadi jamur itu kesimpulannya bukan termasuk kelompok tumbuhan. Anak-anak ya. Jadi ini bukan tumbuhan. Kenapa? Karena memang tidak punya kloroplas. Nah, seperti itu. Contohnya jamur merang ya. Kemudian ada Saccharomyces, kemudian ada jamur tiram dan lain-lain. Jadi ada yang bisa dimakan dan ada yang tidak bisa dimakan, bahkan beracun ya. Jadi kita harus bisa mengenali itu. Biasanya yang berwarna mencolok seperti ini, justru ini yang beracun ya. Kalau kita menemukan di lingkungan seperti ini, justru ini beracun ini, yang warnanya merah mencolok ya. Seperti itu. Nah, lantas siapakah yang termasuk tumbuhan itu, yang termasuk Kingdom Plantae itu, yang mana? Maka kita akan pelajari melalui media yang satu ini ya. Saya keluar dulu, kemudian kita buka yang ini. Nah, kita lihat media ini berjudul Encyclopedia Kingdom Plantae. Jadi Kingdom Plantae itu berasal dari kata plant mungkin ya. Di sini adalah tumbuhan. Jadi termasuk kerajaan tumbuhan. Apa saja? Nah, ini adalah media pembelajaran interaktif menggunakan augmented reality 3 dimensi yang dikembangkan oleh Pak Rizky Tegar dan Pak Igede Eka Mahendra. Ini beliaunya pengajar dari Bali ya. Kita belajar mengenai Kingdom Plantae atau dunia tumbuhan. Jadi ternyata dunia tumbuhan ini dibagi menjadi 3 divisi. Nah, ya. Divisi yang pertama disebut Bryophyta, divisi yang kedua Pteridophyta, dan divisi yang ketiga adalah Spermatophyta. Nah, apa saja ini anggotanya masing-masing? Kita simak atau kita jelaskan satu persatu ya melalui penjelasan berikut ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi seperti ini. Tumbuhan itu ya yang kita kenal, yang ada di lingkungan sekitar, itu ternyata dikelompokkan menjadi 3 divisi. Kelompok yang pertama, divisi pertama disebut Bryophyta, yaitu kelompok tumbuhan lumut, anak-anak ya. Jadi tumbuhan lumut. Dan ini nanti gambar-gambar ini ketika ada logo seperti ini berarti kita bisa scan secara nanti bisa muncul 3 dimensinya. Nanti saya jelaskan ya. Yaitu dengan teknologi AR, Augmented Reality. Jadi cukup menarik. Kita manfaatkan nanti belajarnya juga bisa menggunakan AR ini yang diinstal di aplikasi HP Android kalian ya. Kemudian yang kedua
kelompok Pteridophyta atau tumbuhan paku. Ya, gambarnya kurang lebih seperti ini. Salah satu contoh anggotanya. Dan yang ketiga adalah Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Ya, yang dari ketiga ini yang paling banyak ditemui di alam yaitu yang nomor 3, yaitu kelompok tumbuhan berbiji, yaitu Spermatophyta. Baik, kita mulai dari yang pertama, Bryophyta, kita pelajari. Nah, lumut atau Bryophyta ini termasuk kelompok tumbuhan yang tidak berpembuluh karena memang dia tidak memiliki jaringan pengangkut xilem maupun floem. Memiliki akar yang sederhana yang disebut rhizoid, ya, batangnya juga masih juga sederhana. Kemudian bagian-bagian seperti ini dan mengalami pergiliran keturunan, ya. Nah, seperti ini adalah siklus hidup dari tumbuhan lumut. Ya, juga berkembang biak dengan spora yang ada di kotak sporanya. Ya, kita lihat lanjutannya, ternyata lumut dikelompokkan menjadi beberapa anggotanya. Yang pertama lumut hati, kurang lebihnya seperti ini. Kemudian lumut daun, sphagnum seperti ini, kelompok lumut daun, dan lumut tanduk, Anthoceros, ya, kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini adalah lumut. Nah, yang kedua yaitu kelompok tumbuhan paku atau yang dikenal dengan nama latinnya adalah Pteridophyta. Kalau kalian biasa menjumpai ini, misalnya jalan ke pegunungan atau ke bukit, biasanya ada tanaman yang menggulung seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh dari tumbuhan paku. Ya, tumbuhan paku juga mengalami pergiliran keturunan hampir sama dengan tumbuhan lumut, ya, seperti ini, dan juga memiliki spora. Ya, pada tumbuhan paku, sporofit akan menghasilkan spora. Spora tersebut akan tumbuh menjadi protalium dan demikian seterusnya sehingga membentuk sebuah siklus hidup yang terus berulang. Nah, ini adalah sporanya. Ya, sporanya jika jatuh di tempat yang lembab, maka dia akan mengalami pergiliran keturunan dan membentuk individu baru. Ini adalah lumut. Anggotanya lumut itu ada beberapa, ada yang paku telanjang atau kelas Psilotinae, ya. Kemudian ada kelas Lycopodium, paku kawat rambut, kurang lebihnya seperti ini gambarnya. Kemudian ada paku ekor kuda, ya, semacam ini gambarnya. Kemudian paku sejati yang biasa kita jumpai yang ini, ya. Di balik daunnya ada yang coklat-coklat, itu adalah sporanya. Baik, kemudian yang ketiga yaitu tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Ini yang bisa kita jumpai di alam. Yang paling banyak kita jumpai ya tumbuhan ini, tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Nah, ternyata Spermatophyta itu dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama disebut Gymnospermae, yang kedua Angiospermae. Apa itu gymnos? Gymnospermae adalah tumbuhan berbiji terbuka. Sedangkan yang angios adalah tumbuhan berbiji tertutup. Nah, yang gymnos ada beberapa anggotanya lagi, dan yang angios dibagi dua, yaitu monokotil dan dikotil. Ini yang biasa kita jumpai di alam, di lingkungan kita, ya, yang sering kita jumpai yang kelompoknya monokotil atau dikotil. Kurang lebih seperti ini, yang berbiji terbuka, ada melinjo contohnya, ya. Kemudian ada pakis haji, ada ginkgo biloba, kemudian ada yang termasuk kelas konifer, ya. Nah, ini contohnya ini. Pada pinus. Ini adalah yang berbiji terbuka. Sedangkan yang berbiji tertutup, ini kan ada dua kelompok besar, yaitu monokotil dan dikotil. Ya, anak-anak pasti ini sudah di SD sudah pernah mendapatkan ini, ya, dikotil dan monokotil. Apa cirinya? Dari akarnya, dari batangnya, dari daunnya bisa kita bedakan. Ya, jadi ini contoh yang monokotil antara lain anggrek, ya, palem, padi-padian, ya, pisang, kemudian tumbuh-tumbuhan rimpang, ya, termasuk tebu juga termasuk yang monokotil. Sedangkan yang kelompok dikotil ini biasanya batangnya bercabang, ya, kemudian akarnya tunggang, ya. Nah, contohnya ini ada kacang-kacangan, kapas, jambu, karet, sirih, kaktus, dan lain-lain, mangga, dan seterusnya. Ini biasanya masuk dalam kelompok dikotil. Ya, jadi itu untuk kelompok
kingdom Plantae. Jadi kali ini kita belajar kingdom fungi yaitu kelompok jamur dan kingdom Plantae yaitu kelompok tumbuhan. Baik, anak-anak, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.